Mohon izin, sekali lagi kami datang kemari sesuai dengan surat yang disampaikan dari Bapak. Itu intinya kami ingin melakukan supervisi program prioritas Kemendikbudristek yang difokuskan pada perencanaan berbasis data di SMA Negeri 6 Kota Ternate. Tujuan pengisian instrumen ini sekali lagi bukan untuk menilai skor, melainkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan penerapan perencanaan berbasis data yang telah dilakukan di sekolah, terutama di SMA Negeri 6 Kota Ternate, yang hasilnya nanti akan dibuat rekomendasi yang tepat apa yang harus ditindaklanjuti pada SMA Negeri 6 Kota Ternate. Nah, respon utama adalah kepala sekolah tentunya akan lebih baik jika ada 1-2 wakil kepala sekolah untuk mendampingi Bapak untuk mengisi nanti ada 21 instrumen, 21 item yang terdiri dari 6 komponen meliputi urgensi perencanaan berbasis data. Itu ada kurang lebih 80 soal. Kemudian ada pengenalan raport pendidikan sebagai perencanaan berbasis data, itu ada 7 butir. Kemudian ada tahapan perencanaan berbasis data, itu ada 3 butir. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi itu ada 1 butir soal. Kemudian belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar ada 1 butir soal. Dan yang terakhir dokumen perencanaan berbasis data yang terdiri juga dari 1 butir. Jadi totalnya ada 1 butir pertanyaan yang harus Bapak dan tim menjawab dan dipresentasikan. Nah, itu dari saya sementara. Sekali lagi pertanyaan tadi ada 21, itu diantaranya yang pertama Bapak harus menjelaskan visi pendidikan Indonesia. Nah, kemudian namanya menjelaskan ya Bapak visi bagaimana dan bisa Bapak kembangkan. Nah, kemudian juga menjelaskan 6 karakter atau bisa katakan 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, dan seterusnya ada 21 pertanyaan. Nah, bisa dibantu nanti Pak, insya Allah berikutnya. Ada pertanyaannya, ada supervisi dari pengawas yang ditugaskan oleh BPNP. Jadi ada beberapa instrumen yang perlu kita diskusi atau menjawab. Itu pertama yaitu jelaskan visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia. Ya, Bapak gimana? Kalau visi pendidikan Indonesia itu biasanya itu untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, relevan, dan berkeadilan, Pak. Begitu biasanya, Pak. Oke, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu seperti dimensi ya Pak ya. Dimensi itu ada 6 religius, kemudian ada mandiri, gotong royong, kemudian ada demokratis, kemudian adil, dan apa nih Bu ya? Itu. Baik, terima kasih. Saya. Oke, alhamdulillah saya perhatikan Bapak dan teman-teman wakil kepala sekolah telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu mulai nomor 21 sampai nomor 21. Sebagai sampel pada kesempatan kali ini apa bisa menjelaskan yang poin kemana, yang pertanyaan pertama kah, kedua kah, atau yang ke-21? Nomor 2. Silakan Pak. Jadi jelaskan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Pertama, 6 karakter profil pelajar Pancasila. 1 adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, belajar Pancasila memahami ajaran agama, dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kuncinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. 2. Kebenekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitas yang tetap berpikir terbuka dan berintegrasi dengan budaya lain,
perilaku pelajar Pancasila itu menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global adalah mengenal, menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan berintegrasi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ketiga, gotong royong. Karakter gotong royong menekan kepentingan kerjasama, solidaritas sosial. Pelajar dengan karakter ini siap membantu sesama, saling bekerja sama, bergotong royong dalam mengatasi tantangan memajukan masyarakat. Mereka memahami bahwa keberhasilan individu terkait erat dengan keberhasilan bersama. Keempat, mandiri. Karakter mandiri mencerminkan kemampuan belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Pelajar dengan karakter ini memiliki kepercayaan diri, inisiatif, dan kemampuan mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan pribadi. Mereka juga mampu mengatasi hambatan, tantangan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun terkait antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, menyimpulkan. Elemen kuncinya bernalar kritis adalah memperoleh dan proses informasi dan gagasan, menganalisa, mengevaluasi, penalaran, merefleksi pemikiran dan proses pemikiran, dan mengambil keputusan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang rasional, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya kreatif adalah menghasilkan gagasan yang rasional, menghasilkan karya serta tindakan yang rasional. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak tadi sudah mengambil sahabat nomor 2. Nanti tolong diajukan di semua nomor dari poin 1 sampai ke nomor 21. Itu yang terpenting. Kemudian nanti tolong setelah itu dikirim pertanyaannya bisa sampai bukti. Itu. Semoga sukses Pak nanti diskusinya. Akan minta tolong juga dalam menjawab ini nanti berpatokan pada dokumen-dokumen yang sudah dilaksanakan di sekolah. Oke, terima kasih. Saya sekarang Assalamualaikum.